يا أمي أتماشى إلى المقدس ولا تنسى احمل أغيبت إذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kena ke Cina, pulangnya ke Surabaya. Ngaku aja cinta agama, jauh salam kurang bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih pilpres boleh dua, jauh salam wajib tiga. Innahu yuhibbul fitra, Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dil malakut wal jabbaru dil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata lil ikhtibar al iman mas'ud. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud ala habibil yaqur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut. Idza kana al-rijalu ta'annasat al-mar'atu tawajjarat al-akhlaqu fasadat as-salatu tarakat ta'atullahi nasiyat lahdatul mauti tarakat al-masajidu ukhliyat al-mala'ibu muliyat daulatul islam tafarraqat. Mada an takunu ayyus sabar. Yang terhormat pimpinan Yayasan Bait Al-Quran Mulia Al-Ustaz Haji Agus Haryanto MA beserta istrinya Hajah Umi Tuti Yulianti, yang sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, ditambahkan rezekinya, dijadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Yang terhormat para dewan juri, yang sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilimpahkan rezeki. Yang belum punya jodoh semoga ditemukan jodohnya. Yang sudah menikah semoga cepat dikasih momongan. Yang terhormat santriwan santriwati seperjuangan menuntut ilmu. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan impian, penuh dengan romantika-romantikan cipta kehidupan. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikir masih cermat. Walaupun wajah yang cantik, yang ganteng, yang masih memikat, walaupun ada sedikit jerawat, tidaklah gawat, karena sudah ada UGD unit gawat-gawat terdekat. Oleh karena itu, pantas bila seorang pemuda dan remaja adalah sebagai penentu maju mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda adalah sebagai tulang punggung suatu negara, sebagai estafet perjuangan nusa, bangsa, dan agama. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai penerus bangsa, pada malam hari ini izinkan saya berpidato yang berjudul Pemuda dan Remaja sebagai penerus nusa, bangsa, dan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah, karena mereka takut atas kesejahteraan mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mantan presiden kita
Profesor Dr. B.J. Habibie 2 minggu yang lalu namanya telah dipanggil oleh Allah. Semoga sama-sama kita doakan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Beliau pernah berkata, ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, yang paling mengerikan adalah lemah akhlak. Oleh karena itu, apabila 5 kelemahan ini melekat pada diri seorang pemuda dan remaja, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan perusak pembangunan, virus pembangunan, penghancur pembangunan. Oleh karena itu, kita sebagai remaja dan pemuda yang saat ini, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi, rasa tanggung jawab yang kuat. Orang kampung saya pernah bilang, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Namun sayang seribu sayang para hadirin, banyak pemuda dan remaja saat ini yang menganggap dunia ini seluas daun kelor. Kemana-mana mau-maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor, percis kayak ayam ngarumin telur. Betul hadirin? Belum lagi pemuda yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi pada pemuda, pada siapa lagi kita titipkan dunia ini? Pada siapa lagi kita titipkan negara ini? Pada siapa lagi kita titipkan bangsa dan agama ini? Padahal Islam menginginkan ketika terjadi penindasan dalam suatu masyarakat, pemuda tampil membela. Ketika terjadi suatu pengusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, pemuda tampil memberantas. Ketika terjadi penghinaan terhadap nilai-nilai Islam, pemuda tampil membela sekaligus menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seorang pujangga Mesir pernah berkata, "Inna fi yadi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda lah letaknya suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Suatu negara dipegang oleh umat, suatu masyarakat dipegang oleh umat. Jikalau pemudanya zaman sekarang mah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, akhlaknya yang rusak, sholat yang ditinggalkan, lalai atas ketaatan kepada Allah, masjid yang dikosongkan, sedangkan tempat hiburan diramaikan. Terpisahlah negara-negara Islam. Mau jadi apa wahai kalian sang pemuda? Padahal Islam menjelaskan, padahal Allah telah menjelaskan, pemuda yang baik adalah pemuda yang beriman dan teguh pendirian, pemuda yang pandai mempertahankan iman, pemuda yang tangguh yang pandai mempertahankan akidah, pemuda idaman yang mampu mempertahankan keyakinan. Bagi mereka lebih baik mati bertumpah darah daripada hidup bercermin kekafiran. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, marilah kita kuatkan keimanan, sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang demi majunya negara kita. Takbir! Para hadirin wal hadirat, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari menjelaskan bahwa ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang terakhir, olah kinerja agar
Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar kualitas menjadi kuat. Para hadirin wal hadirat, akhirnya kita dapat simpulkan bahwa pemuda yang baik adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Pemuda yang dapat meneruskan estafet perjuangan nusa bangsa dan agama adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Yang katanya zaman sekarang mah pemudanya emosional, kita ubah menjadi pemuda yang bertawakal. Yang katanya zaman sekarang mah pemudanya suka berjudi, kita ubah menjadi pemuda yang mandiri. Yang katanya zaman sekarang mah pemudanya suka narkoba, kita ubah menjadi pemuda yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang katanya zaman sekarang mah pemudanya suka tawuran, kita ubah menjadi pemuda yang beriman. Yang katanya zaman sekarang pemudanya serakah, kita ubah menjadi pemuda yang pandai bersedekah. Yang katanya zaman sekarang pemudanya banyak orang berbacaan di pojokan, kita ubah menjadi pemuda yang hobi baca Al-Quran. Subhanallah. Pemuda yang baik adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah, pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda yang menjadi mudirul kaum kepada masyarakat. Hidup sendirian tidak ada yang menemani. Cukup sekian sampai di sini. Undur man qala wala tangdur man qala.